Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Maisyana selaku dosen pengampu mata kuliah, materi dan pembelajaran Quran Hadis, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya, Siti Jumroh dengan nomor NIM 227 dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran Quran Hadis. Untuk itu, saya telah mengupload file Word serta PPT di Google Classroom. Silakan teman-teman bisa membuka dokumen yang telah saya kirim sembari menyimak video dari saya berikut ini. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini atau biasa disebut dengan cooperative learning merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kelompok kecil ini setiap anggotanya dituntut untuk saling bekerja sama antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Nah, jadi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning itu merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan mereka bekerja secara kolaboratif atau collab ya. Dan anggotanya terdiri dari 4-5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Apa sih artinya heterogen ini? Nah, heterogen artinya dalam satu kelompok itu terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, suku, dan ras apabila memungkinkan. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Kemudian, pembelajaran kooperatif tidak hanya bertujuan menanamkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari, namun lebih menekankan pada melatih siswa untuk mempunyai kemampuan sosial, yakni kemampuan untuk saling bekerja sama, berkelompok, dan bertanggung jawab terhadap sesama teman kelompok untuk mencapai tujuan umum kelompok. Jadi pembelajaran kooperatif ini poinnya tidak hanya pada pemahaman siswa, akan tetapi lebih menekankan pada pelatihan siswa agar mempunyai kemampuan sosial, melatih untuk bekerja sama, berkelompok, bertanggung jawab, bisa menerima teman dari berbagai latar belakang, seperti itu. Oke, di slide selanjutnya ini ada subunit 2 tentang tujuan dan ciri-ciri cooperative learning. Bisa sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian cooperative learning. Jadi, di subunit 2 ini dijelaskan mengenai tujuan dan ciri-ciri cooperative learning. Nah, apa sih tujuan dari cooperative learning? Nah, tujuannya yang pertama, meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Itu sudah pasti. Dalam setiap model pembelajaran pasti itu adalah tujuan yang pertama, ya. Kemudian, agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. Sudah disinggung di slide sebelumnya tadi bahwa pembelajaran kooperatif ini mempunyai struktur kelompok yang heterogen, yang tujuannya tidak lain adalah agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. Lalu tujuan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam kelompok. Nah, mengembangkan keterampilan sosial ini kan kaitannya dengan kerja kelompok, jadi bisa jiwa sosialnya itu bisa lebih diasah seperti itu. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kooperatif. Kemudian ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang pertama,
Siswa belajar dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar, itu sudah pasti. Karena yang namanya cooperative learning itu pembelajaran kelompok. Jadi sudah pasti ciri yang pertama adalah siswa belajar dalam kelompok. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tinggi, sedang, dan rendah atau heterogen. Ini juga sudah disinggung tadi di bagian awal, kelompoknya terstruktur secara heterogen. Kemudian, jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Lalu, ciri-ciri yang terakhir adalah penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Jadi, setiap ada penghargaan dari guru, itu masuknya ke kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bukan, jadi gitu, bukan ke siswanya, seperti itu. Lanjut, ada subunit 3 tentang kelebihan dan kekurangan metode kooperatif. Jadi di setiap metode itu pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Makanya ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa tidak ada metode yang dinilai cukup baik dalam sebuah pembelajaran, karena keberhasilan pembelajaran itu bisa didapat dari kolaborasi antar beberapa metode gitu. Jadi pada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning itu ada kelebihan dan juga kekurangannya juga seperti metode-metode yang lain. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan prestasi siswa, memperdalam pemahaman siswa, kemudian menyenangkan siswa, lalu mengembangkan sikap kepemimpinan, mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Nah, itu tadi merupakan kelebihan dari strategi kooperatif. Di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik, sehingga sulit mencapai target kurikulum. Kemudian, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif. Jadi, ketika seorang guru memilih metode pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajarannya, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang lama untuk apa? Untuk pengkondisian pesertanya, untuk pemilihan tempat duduknya, terus pemilihan anggota kelompoknya, belum juga diskusi siswanya. Itu pasti membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga seringkali ketika guru itu menggunakan metode kooperatif, target dari kurikulum itu sulit untuk dicapai karena memakan banyak waktu tadi. Oke, untuk kekurangan yang ketiga yaitu membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Jadi hanya guru yang pandai dalam pengkondisian peserta ya yang bisa menggunakan strategi ini. Kemudian menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Jadi siswa ini harus bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Kalau siswa ini punya ego yang terlalu tinggi, itu akan kesulitan juga dalam melaksanakan strategi pembelajaran kooperatif. Lanjut di subunit 4 ada penerapan pembelajaran kooperatif dalam materi Al-Quran Hadis. Nah, penerapan pembelajaran kooperatif ini ada 3. Yang pertama, penataan ruang dalam cooperative learning. Kemudian ada pengelompokan dalam cooperative learning, dan yang terakhir adalah metode dalam cooperative learning. Next, kita ke penataan ruang. Penataan ruang dalam cooperative learning ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk ruang kelas. Ya, diperhatikan ukuran dan bentuk ruang kelasnya seperti apa. Kemudian jumlah siswanya. Kalau jumlah siswanya cuma sedikit, ya tidak bisa untuk menggunakan metode ini. Misal kalau jumlah siswanya ada 20 atau lebih, itu bisa digunakan. Karena satu kelompok kan harus ada 4-5 orang. Itu. Kemudian jumlah ketiga, tingkat kedewasaan siswa. Nah,
kita harus tahu tingkat kedewasaan siswanya ini seperti apa. Kalau kita pakai metode kooperatif bisa nggak, mumpuni nggak gitu. Yang keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Nah, ini kan harus diperhatikan, setiap kelompoknya ini mau dikasih berapa, dikasih anggota berapa. Yang kelima, toleransi siswa terhadap kegaduhan dan lalu lalang siswa lain. Kalau kita kasih penataan ruang seperti ini, apakah siswanya ini mampu mentolerir kegaduhan yang ada di kelas atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, pengalaman guru dalam menetapkan cooperative learning, pengalaman murid dalam menetapkan cooperative learning. Jadi ada pengalaman dari guru atau siswa dalam penetapan cooperative learning, sudah pernah melakukan strategi ini apa belum gitu. Nah, selanjutnya, pengelompokan dalam cooperative learning. Pengelompokan ini dibagi menjadi 3, yaitu kelompok informal, kelompok formal, dan kelompok dasar. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari kelompok informal, kelompok formal, dan juga kelompok dasar. Nah, kalau kelompok informal itu kelompok yang bersifat sementara. Jadi biasanya kelompok ini hanya digunakan dalam sekali satu periode pembelajaran. Misal pembelajaran Quran hadis di pertemuan kedua. Nah, itu kelompok informal ini hanya digunakan pada pertemuan kedua itu saja. Untuk pertemuan selanjutnya itu membentuk kelompok lainnya. Itu yang dinamakan kelompok informal. Nah, kalau kelompok formal atau formal group, saya contohkan seperti kelompok pembuatan makalah seperti yang kita laksanakan ini. Ini termasuk dalam kategori kelompok formal, karena kelompok formal ini lamanya bekerja bisa selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, tergantung pada tugas yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ada kelompok dasar atau base group. Apa itu base group? Nah, kelompok dasar ini adalah disebut juga dengan kelompok permanen. Pengelompokan dengan tenggang waktu yang lebih panjang, misalnya bisa 1 semester atau 1 tahun. Dulu waktu saya SD itu menggunakan kelompok dasar atau base group. Jadi dalam 1 semester atau 1 tahun itu kita belajar dengan orang yang sama, dengan satu kelompok orang yang sama itu, terus mau pembelajaran materi apapun, misal materi PKN atau bahasa Indonesia, mau matematika, itu bersama dengan orang-orang itu tadi, masih sama dengan kelompoknya, anggota kelompoknya. Itu yang disebut dengan kelompok dasar. Lanjut ke slide berikutnya, ada metode dalam cooperative learning. Di sini saya menyajikan 3 metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran cooperative learning. Yang pertama ada jigsaw learning, kemudian ada card sort, lalu kerja kelompok. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ketiga metode tersebut. Yang pertama, tipe jigsaw learning. Tipe jigsaw ini adalah suatu model pembelajaran bersama yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok. Peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Jadi, pelaksanaan dari jigsaw learning itu yang pertama adalah guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan kelompok asal. Nah, kemudian guru memberikan pokok bahasan yang harus mereka diskusikan, misal hukum tajwid, nun sukun, dan tanwin. Jadi di setiap kelompok itu, setiap anggotanya diberikan subbahasan sesuai dengan keahliannya. Misal, dalam satu kelompok itu ada yang mendapatkan bagian idgham bigunah, idgham bilagunah, terus iqlab, ifa hakiki, dan juga idhar halqi. Nah, kemudian dalam setiap kelompok itu yang mendapatkan bagian idhar halqi misalnya, itu bergabung membentuk kelompok baru. Yang mendapat bagian iqlab itu membentuk kelompok baru lagi, kelompok iqlab.
Yang mendapat bagian idgham bigunah, bilagunah, ikhfa hakiki itu demikian juga membentuk kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Kemudian kelompok ahli ini mendiskusikan materi mereka. Tadi yang mendapatkan iklab ya diskusi iklab, yang mendapatkan materi idgham bigunah yang mendiskusikan idgham bigunah. Pokoknya mendiskusikan materi yang mereka dapatkan seperti itu. Kemudian setelah mereka mendiskusikan materi mereka masing-masing, mereka kembali ke kelompok asal, kelompok yang awal dibentuk oleh guru tadi gitu. Dan setelah kembali ke kelompoknya, mereka mempresentasikan apa yang didapat dari kelompok ahli. Nah, inilah pembelajaran yang disebut dengan jigsaw learning. Tipe belajarnya seperti itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan card short. Untuk metode card short itu lebih berorientasi pada pemberdayaan siswa. Jadi nanti pelaksanaannya guru menentukan topik pembahasan, kemudian membagikan kartu indeks dengan jumlah yang sama dengan peserta didik yang berisi tentang pembahasan tersebut dalam beberapa kategori. Misal ya, ini pembahasannya tentang tajwid, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun dan tanwin. Kemudian guru itu menuliskan ada idgham bigunah, idgham bilagunah, ada idgham misli ma'al gunah. Nanti siswa-siswa yang mendapatkan bagian dari idgham siswa-siswa yang mendapat bagian tajwid, hukum nun sukun dan tanwin itu menjadi satu kelompok. Siswa yang mendapatkan bagian mim sukun dan tanwin itu pun menjadi satu kelompok. Dengan cara siswa itu berkeliling kelas mencari teman-teman yang mempunyai kategori yang sama dengan dirinya, kemudian membentuk kelompok. Nah, setelah kelompok itu terbentuk, guru memerintahkan siswa untuk berdiskusi. Dan setelah berdiskusi selesai, maka tahap yang selanjutnya adalah mempresentasikan dari diskusinya tersebut. Itu yang dinamakan tipe card short. Tipe yang ketiga yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok merupakan suatu pembelajaran, strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, dan meningkatkan prestasi akademik. Sama seperti pembelajaran kelompok pada umumnya, kalau kerja kelompok ini ya pelaksanaannya yang pertama tentunya guru menentukan topik pembahasan. Setelah ditentukan topiknya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-5 orang. Nah, setelah itu siswa berdiskusi dalam kelompoknya dengan prosedur yang demokratis. Nah, guru berkeliling kelas untuk memantau siswanya dan menawarkan bantuan apabila diperlukan. Mana yang sulit, ada yang sulit gitu. Selanjutnya, siswa melaporkan hasil belajar kelompok. Hasil-hasil tersebut ya seperti presentasi itu. Setelah ada diskusi, kemudian dipresentasikan di depan kelas, lalu siswa yang lain memberikan feedback atau umpan balik kepada pemateri. Dan setelah itu siswa mencatat hasil belajar kelompok tersebut dan menyerahkannya kepada ibu atau bapak guru. Itu yang disebut dengan tipe kerja kelompok. Untuk subunit 5 ada relevansi strategi pembelajaran kooperatif dengan kehidupan sehari-hari. Relevansinya itu apa? Strategi pembelajaran kooperatif dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sini cooperative learning itu perlu diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Karena seiring dengan proses globalisasi, terjadi juga transformasi sosial, ekonomi, dan demografis yang mengharuskan sekolah-sekolah untuk lebih menyiapkan peserta didik dengan keterampilan-keterampilan hidup bermasyarakat, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam dunia yang cepat berubah dan berkembang pesat. Jadi, tanpa kita sadari, ternyata strategi pembelajaran kooperatif ini itu sangat berguna sekali dalam membentuk peserta didik yang mempunyai jiwa toleransi dan bekerja sama yang tinggi.
Karena kita manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ya. Kita hidup bermasyarakat. Kita itu perlu penanaman karakter bekerja sama dan sosial yang tinggi, dan itu bisa didapat ketika kita menggunakan strategi kooperatif. Jadi bisa dibilang bahwa strategi kooperatif ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Oke, next. Oke, sudah selesai. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.